usaha biar semakin berkembang ya kita kompetitor tadi tetap kita perhatikan ya Mbak, sambil melihat pasar. Pasar itu arahnya kemana? Apa yang mereka butuhkan? Kita harus pinter-pinter membaca peluangnya. Kalau semakin kita pinter membaca peluang dan mengambilnya, itu tuh kita akan semakin mudah, berkembang. Jadi ada peluang ambil, ada peluang ambil, ada peluang ambil, seperti itu. Gimana cara Bunda naik level dari awalnya pedagang, terus jadi mungkin juragan, lalu jadi owner sekarang? Setelah belajar ke sana ke sini kita jadi tahu, oh jadi pengusaha itu harus begini. Terus kita punya tujuan untuk bermanfaat yang lebih luas. Kalau dulu manfaatnya hanya bisa membayar utang untuk diri sendiri, bagaimana caranya kita bisa bermanfaat lebih dengan merekrut lebih banyak karyawan, merekrut lebih banyak agen. Jadi semakin banyak orang yang terbantu seperti itu. Kalau untuk owner itu di sini harus muter terus ya, melihat perkembangan pasar seperti apa, yang dimau mereka seperti apa yang bisa kita berikan, harus lebih. Halo semuanya, selamat datang di Plutcast bersama saya Sheila. Plutcast adalah podcast dari Pusat Layanan Usaha Terpadu Kabupaten Semarang yang membahas seputar usaha dan kisah inspiratif dari pelaku usaha khususnya di Kabupaten Semarang. Episode kali ini kita akan ngobrol bareng bersama Bunda Naila, owner dari Quinta, sebuah usaha produksi tas yang awalnya berskala rumahan, tapi sekarang sudah berkembang dan memiliki tim produksi sendiri. Nah, langsung aja kita sapa Bunda Naila. Terima kasih. Salam kenal semuanya. Saya Bunda Naila, owner dari Tas Quinta dari Wucil, Kabupaten Semarang. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah baik, Mbak Sheila. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol bareng kita di podcast sama-sama. Nah, kita langsung aja ya Bun. Boleh. Boleh diceritakan sedikit bagaimana awal mula berdirinya Quinta? Untuk awal mula berdirinya itu ya sebenarnya panjang ya, karena Quinta itu kan sudah jalan kurang lebih 12 tahun kalau dihitung dari sekarang itu dari tahun 2013. Ya, dulu awalnya saya itu pekerja pabrik, karyawan pabrik dari tahun berapa ya lupa ya. Tahun 2013 suami itu punya usaha dan alhamdulillahnya lancar waktu itu. Beliau minta saya untuk resign di rumah saja ngurus usaha bareng suami. Cuman 3 bulan saya resign, usaha suami saya itu dilalai ya, orang Jawa bilang dilalai, usahanya goncang. Jadi, yang dimodalin, dibelikan mobil, itu kulaannya tidak lagi ke kita. Jadi, eee perekonomian dari suami itu berhenti dari situ ya. Jadi, apa ya, setelah itu kami sukses jadi pengangguran. Saya udah nggak kerja, suami juga udah nggak ada lagi penghasilan dan kami menanggung hutang kurang lebih hampir 500.000.000. Wow. Saya nggak kerja, suami udah nggak punya usaha, utangnya 500.000.000. Nah, justru dari situlah Quinta ini jadi, apa ya, tonggak awalnya kita. Jadi kalau ditanya misal motivasinya apa bikin tas, motivasinya kami pengen menyelesaikan tanggung jawab kami yang punya utang hampir 500.000.000 itu, bagaimanapun juga meskipun itu bukan yang kita pakai semua ya, tapi itu adalah tanggung jawab kami. Jadi kami harus selesaikan itu. Nah dari situ kemudian, tumbuh dari tahun 2014 kita udah mulai rekrut distributor dibantu adik saya. Kebetulan saya punya adik yang waktu itu sudah bisa digital marketing. Jadi dari tahun 2014, kemudian di Hakikan tahun itu juga bisa lolos di Haki itu tahun 2015. Kemarin baru aja perpanjangan, kemudian dari 2016 sampai 2025 sekarang alhamdulillahnya Quinta masih terus berjalan. Nah, teman-teman, Quinta ini kan awalnya usaha rumahan ya. Gimana sih Bun apa tantangannya pada saat itu untuk memulai usaha ini? Kalau untuk memulai usaha sebenarnya alhamdulillahnya ya, saya dulu kerja di pabrik itu ada pengalaman di semua bagian, dari
mulai cutting, sewing, finishing, sampel juga, alhamdulillahnya saya punya pengalaman di situ ya. Jadi kalau untuk memulai usahanya meskipun produknya beda, awalnya dari baju kemudian kita membuatnya tas, paling enggak secara gambarannya kita sudah tahu. Nah, dari situ kita mulai, bikin ini, dikerjakan sendiri waktu itu. Saya sendiri sama suami, kemudian rekrut satu orang yang bantu packing, kemudian mulai ada penjualan, rekrut lagi satu orang yang bantu di cutting, kita ajarin sendiri sampai bisa. Ya, oh jadi begitu proses-proses terbentuknya tim produksi. Iya, seperti itu. Iya, pernah nggak mengalami kegagalan yang sampai benar-benar Bunda merasa di titik terendah pada saat itu dan apa yang Bunda lakukan pada saat itu? Kalau titik terendah sebenarnya Quinta ini kan berarti usaha kami yang kedua ya. Untuk usaha yang pertama tadi yang dengan suami itu tadi, itu sebenarnya titik terendah pertama yang menjadikan titik balik kami itu untuk, semangat bekerja. Tanggungan saya banyak, saya harus selesaikan. Kita nggak bisa hanya, apa ya, istilahnya itu merenungi nasib, "Wah, utangku banyak, ini," nggak bisa. Kita harus bangun, kita harus kerja, kita harus, selesaikan tanggung jawab yang sudah kita ambil sebelumnya, seperti itu. Nah, kemudian pada saat yang usaha ini, yang namanya usaha itu kan pasti naik turun ya, udah biasa itu. Nah, ini mindset yang harus dipegang, usaha naik turun itu biasa, satu. Nah, pada saat kita udah bagus, udah mulai jalan, kita ada masalah. Nah, kelemahan saya dan suami itu suka mesake. Nah, pada saat usaha mulai besar, naik, otomatis kita kan semakin nambah timnya ya, dari mungkin tambah satu lagi, 2 lagi, 10 lagi, seperti itu. Nah, pada saat kita butuh lebih banyak tim, itu kita rekrut rekrut orang itu hanya berdasarkan kasihan. Jadi kita lihat, oh ini sudah nggak punya bapak, oh ini. Tapi kita mengesampingkan bahwa orang itu mampu atau enggak sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi menomorsatukan kasihan, tapi kita tidak mempertimbangkan kemampuannya dia. Nah, pada saat itu, jalan, masuk, kita ambil beberapa orang, kemudian masukkan, lama, kita mengalami kesulitan. Karena nyatanya kalau kita rekrut orang yang nggak kompeten di bidangnya, itu produktivitas terganggu. Yang tadinya tim yang lain semangat, jadi ikut ngelokro, sama seperti, sama-sama digaji, dia enak, ini nggak dituntut. Akhirnya, tempat kita jadi seperti semuanya nggak produktif ya. Iya. Jadi, kemudian ini sampai akhirnya kita kesulitan membayar gaji karyawan. Jadi istilahnya karena terlalu banyak karyawan nggak produktif, kita kesulitan seperti itu. Nah, lalu, proses seleksinya setelah seperti itu bagaimana, Bu? Nah, sekarang kalau untuk proses seleksi kita tentukan ya, misal kita butuh di bagian produksi, seleksinya harusnya ini. Kemudian kalau kita butuh di bagian QC, yang pertama di ini kan kemampuan ketelitian itu pasti ya, itu wajib untuk QC. Kemudian misal di bagian packing apalagi, di bagian marketing apalagi, itu benar-benar kita sesuaikan. Kita tetap utamakan yang dekat, sekitar kita utamakan dulu, tapi sesuai kriteria. Kalau enggak ya mohon maaf kita tinggal, seperti itu. Nah, lalu, strategi promosi yang digunakan di Quinta, bagaimana cara, mempromosikan produk-produk dari Quinta itu? Kalau untuk promosi ya, kita sebagian besar penjualan itu kan dari agen reseller ya. Jadi kita lebih, pengelolaan apa ya, komunikasi dengan agen dan reseller. Boleh saya sampaikan ini, gimana caranya kita ini? Silakan, Bu. Nah, untuk, agen dan reseller, supaya mereka mau loyal ke kita itu jangan sampai ini ya, membeda-bedakan. Kalau di kami itu seperti ini, saya owner, mereka, agen. Saya sama mereka itu levelnya sama, sama-sama manusianya. Kita perlakukan mereka seperti apa yang kepengen orang lain perlakukan ke kita. Jadi salah satu contohnya kayak ini ya, chat di grup, kita ada di grup.
Terima kasih Bunda Bunda Naila owner Quinta. Saya nggak pernah mau disebut owner, owner itu nggak usah diikutkan, panggil Bunda aja atau Bunda Naila itu udah cukup. Karena kalau nanti owner itu disebut, pasti kita ada kesenjangan. Pasti merasa, wah itu ibu owner saya harus gini. Enggak perlu, kita sama aja. Jadi antara saya dengan agen nggak ada ini. Kemudian kesetaraan antara agen dan reseller. Kita ada agen dan reseller ya. Kita sebut untuk kesetaraan disebut sebagai member ya. Jadi antara agen sama reseller mereka punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan, customer atau orderan ya. Jadi jangan sampai karena ada nama agen, nama reseller nanti customer-nya, cenderung milih ke agen karena pasti harganya lebih murah, nanti resellernya nggak dapat order. Enggak, di kita udah jadi kultur ya. Jadi semua customer itu kalau mau belanja ya silahkan ke member Quinta terdekat, entah itu agen, entah itu reseller. Jadi meskipun itu hanya sebutan, tapi itu menyebabkan reseller itu nggak rendah diri. Dia juga punya kesempatan yang sama. Nah, seperti itu ya, Bun. Lalu kenapa Bunda menggunakan strategi promosi dengan merekrut agen atau reseller? Nah, itu gini, setelah mulai usaha dan lain sebagainya, kami merasakan, kalau punya karyawan banyak, melihat mereka seneng pas gajian, wajahnya ceria itu, saya bahagia. Suami juga seperti itu. Jadi, kami membuat semacam misi ya, jadi kami kepengen membantu ibu rumah tangga seluruh Indonesia menambah penghasilannya melalui Quinta. Jadi kalau yang tadi kerja di dalam itu dari internalnya kita, kemudian yang satu sisi lagi kita keluar menerima agen dan reseller yang hampir 100%-nya itu ibu-ibu. Ibu-ibu yang nggak bisa keluar rumah, nanti kita ajari caranya jualan seperti apa, mereka ada kesulitan sharing ke kita, kemudian kita bantu seperti itu. Jadi ada banyak yang tadinya punya hutang seperti kami, kemudian bisa lunas. Luar biasa itu. Nah, kan Bunda punya banyak agen dan reseller ya. Bagaimana, cara agar agen atau reseller itu bisa berjualan? Nah, kalau untuk itu kita, di grup itu ada semacam tempat sharing ya. Jadi di situ nanti kita ajarkan bagaimana cara jualan, siapa target marketnya, kemudian cara komunikasinya seperti apa, bikin Facebook, bikin Instagram, bikin TikTok, dan lain sebagainya itu kita pandu. Yang penting mereka mau bicara ya, "Saya butuh ini," nanti kita bantu. "Saya butuh ini, saya kesulitan ini," nanti sharing. Teman-temannya yang sudah lebih dulu berhasil bisa bantu dengan menceritakan, kisah susahnya mereka, suksesnya mereka, apa yang dialami itu bisa saling sharing di dalam grup seperti itu. Lalu, menurut Bunda, keterampilan storyteller itu apakah, eee, penting dalam menjalankan ini, promosi seperti itu? Nah, itu justru yang paling penting karena, eee, kita di sosial media itu lebih suka mendengarkan cerita. Kalau misalkan, "Ini ada tas bagus, harganya sekian, ayo dibeli." Itu kan orang males ya, karena di sosial media itu kan untuk engagement. Jadi kalau misalkan di sosial media lebih bagus jadi cerita. Jadi wajib agen reseller itu harus jadi storyteller. Teman-teman mungkin bisa cek ya, sebagian besar member Quinta yang promosi di sosial media di Facebook, lihat ceritanya dia seperti apa. Itu semuanya storyteller, karena memang lebih menarik seperti itu. Bagaimana, kan di era sekarang ini kan persaingannya semakin banyak ya. Nah, itu bagaimana cara Bunda, mempertahankan agar, produksi atau usaha ini tetap berjalan dan semakin berkembang? Ya, yang namanya pasar ya, Mbak, selama itu ramai kayak semut, asal ada gula, semut pasti berdatangan, sama aja kayak Quinta, dulu awalnya juga nggak gitu banyak kompetitor, sekarang banyak sekali. Tapi ya gimana nyikapinya, ya itu hal biasa, hal yang wajar dalam dunia bisnis. Kita nggak perlu fokus ke kompetitornya, "Wah mereka kok bikin ini, aku tak ini," enggak. Nggak usah fokus ke kompetitor, kita fokus kepada perbaikan diri. Apa yang dibutuhkan customer, apa yang bisa kita, apa ya, kita berikan yang lebih baik kepada customer. Jadi salah satu bentuknya yang kita berikan ke customer itu di Quinta ada, garansi perbaikan gratis selamanya. Sak bosenmu. Jadi misalkan jenengan beli tas satu,
kemudian dipakai 2-3 tahun talinya putus, yang sering kejadian di produk lain ya, misal ya ini putus, tapi kok masih suka sama modelnya, silahkan dikembalikan ke Quinta, beli dari manapun, misalkan lupa kontaknya mana, DM Instagram Quinta, minta alamat, kirim, kita perbaiki. Oh, apa Bu? Instagramnya Quinta. Instagramnya tasquinta.official. Nah, teman-teman yang mau kepoin tas Quinta boleh langsung ya cek IG-nya. Bunda, selain membuka lapangan pekerjaan untuk ibu rumah tangga, saya dengar sebagian hasil usaha Quinta itu kan disisihkan untuk kegiatan sosial. Nah, apa sih yang melatar belakangi kegiatan itu? Boleh diceritakan? Sebenarnya gini ya Mbak, kalau urusan sosial, di sini saya terus terang nyebut sedekah ya ke orang yang kurang mampu. Saya sama suami itu bukan lahir dari keluarga kaya. Kami lahir dari keluarga yang nggak cukup, istilahnya seperti itu. Jadi di sini itu merasakan benar-benar nggak enaknya jadi orang nggak punya itu seperti apa. Jadi kita selain itu juga ini ya, namanya orang hidup itu yang beragama ya, khususnya muslim ya, maaf saya muslim jadi saya nyebut muslim. Tujuan hidup kita itu ke arahnya akhir itu kan ke akhirat. Ya, kita pengennya apa yang sedang kita ikhtiarkan saat ini, apa yang sedang kita perjuangan saat ini itu tidak hanya selesai di dunia aja. Kita kepengen itu terbawa sampai bermanfaat untuk kita semua ke akhirat nanti. Dan itu kita berpikirnya seperti ini ya. Dari mulai yang buat, yang jual, kemudian yang beli, kemudian siapapun yang berhubungan dengan Quinta ini, insya Allah semoga kebagian berkahnya di akhirat besok. Itu hanya upayanya kita. Jadi yang belanja itu semoga tenang. Yang dibelanjakan itu arah keuangannya jelas gitu. Wah, luar biasa ya Bun. Berarti Quinta ini bukan cuma tentang produksi tas, tapi juga memberdayakan dan berbagi kepada sesama. Iya, insya Allah Mbak. Nah, saat ini tantangan terbesar Bunda dalam menjalani usaha ini apa? Bagaimana memotivasi diri sendiri sebagai pelaku usaha dalam mengatasi berbagai tantangan dinamika usaha yang seringkali tidak menentu? Untuk tantangan ini saya udah sering sampaikan juga ke ini ya, tantangan itu di internal kemudian di eksternal. Tantangan internalnya itu ya itu tadi, SDM. Kalau misalkan kita butuh itu nyari yang sesuai itu butuh waktu, tapi pas dapat nanti banyak berdatangan. Kemudian pas yang dapat itu udah kita ajari, sudah bisa, nanti terakhirnya mereka keluar karena perempuan punya suami, punya anak, nggak ada yang ngomong. Kemudian yang tantangan eksternalnya yang disebut Mbak Sheila tadi, persaingan yang semakin keras ya. Persaingan itu pasti ya, apa namanya, tidak tidak mungkin kita hindari. Kalau ada seperti itu ya gimana, memang dunia usaha itu yang seperti itu, santai aja, kita fokus ke perbaikan diri kita supaya kita bisa melayani lebih banyak orang, bisa membahagiakan lebih banyak orang lagi. Fokus aja ke situ, inovasi terus setiap saat, seperti itu. Quinta mulai dari nol, realita di lapangan banyak UMKM yang hanya fokus di produksi dan pemasaran, tapi belum bisa berkembang. Itu gimana caranya agar Quinta tuh semakin berkembang? Untuk usaha biar semakin berkembang ya kita kompetitor tadi tetap kita perhatikan ya Mbak, sambil melihat pasar. Pasar itu arahnya kemana, apa yang mereka butuhkan, kita harus pinter-pinter membaca peluangnya. Kalau peluangnya muncul di sini, kita juga harus ikut ke sana. Ada peluang di sana, kita juga harus ambil ke sana. Jadi ini seperti membiasakan diri ya. Kalau semakin kita pintar membaca peluang dan mengambilnya, itu tuh kita akan semakin mudah berkembang. Jadi ada peluang ambil, ada peluang ambil, ada peluang ambil, seperti itu terus. Dan ini butuh butuh apa ya, jam terbang memang ya, tidak tidak hanya ini, harus banyak belajar, harus banyak ketemu sama relasi-relasi atau teman bisnis lain yang mungkin usahanya berbeda, tapi dari situ kita bisa mendapatkan insight-insight baru. Jadi saya sering banyak ngikuti pertemuan dengan pengusaha lain, kemudian ikut ikut komunitas-komunitas usaha dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, Bunda ini
ada trik dan tips untuk naik ke level yang awalnya dari rumahan, terus punya tim produksi sendiri sampai berkembang sebesar ini tuh gimana, Bun? Iya, untuk triknya itu sebenarnya ndak ada trik khusus ya, tapi dari, owner-nya sendiri, kita itu harus punya resilience. Resilience itu semacam ini ya, kalau ada masalah yang sampai bikin kita down, gimana caranya itu kita tetap bertahan. Setelah bertahan itu kita adaptasi, "Oh, masalahnya seperti ini," kita harus mulai mengikuti dan kemudian harus bangkit kembali. Jadi gagal, bangkit lagi, turun, harus upayakan naik lagi seperti itu. Jangan jangan, "Wah, aku gagal, ini sudah selesai." Ya sudah, mati kita. Harus, resilience-nya harus tinggi, harus kuat ya. Gagal, belajar lagi, coba lagi, kemudian naik lagi, seperti itu terus, harus tangguh. Itu sisi yang pertama yang harus ini, tipsnya hanya itu. Karena kalau kita mau memperhatikan sekelilingnya ya, musuh kita memang banyak, tapi dari diri kita sendiri harus benar dulu, gitu. Berarti Bunda selama ini, sering mengikuti pelatihan untuk mengembangkan, eee, potensi ya, Iya. untuk mencari apa, pengalaman dari teman-teman yang lainnya Iya yang bisa dipakai untuk Quinta. iya iya. Karena ilmu itu tidak hanya kita dapat, kita misal belajar ke guru A misalnya, di sana kita dapat ilmu ini. Mungkin pada saat itu kita itu belum mudeng, nanti kita eksekusinya itu bagaimana, nanti yang mau kita lakukan itu apa, dan itu penyempurnanya sekolah itu dengan cara bertemu ke teman-teman yang sama-sama sekolah di sana, bisnisnya beda-beda. Saya sama suami itu mengagendakan untuk berkunjung ke teman A, berkunjung ke teman B, meskipun itu di beda kota, kita agendakan seperti itu. Nanti, saling ini ya, pas ke sana kita dapat ilmu baru, "Oh, ternyata seperti itu." Nanti berkunjung ke B, ada ilmu baru lagi, kita coba terapkan bisa, seperti itu. Begitu juga sebaliknya, teman-teman yang, pernah sekolah bareng dengan kita berkunjung ke Quinta, nanti tanya ke kita, "Oh, kita seperti ini," nanti sama-sama dapat ilmu bareng. Dari situ kita bisa bertumbuh bareng-bareng, temennya banyak, penyemangatnya banyak, dan kita bisa tumbuh bareng-bareng, seperti itu. Oh, seperti itu ya, Bun. Nah, gimana cara Bunda naik level dari awalnya pedagang, terus jadi mungkin juragan, lalu jadi owner sekarang? Iya iya. Ini kalau untuk level seperti itu, kalau secara mindset ya, mindset saya itu meskipun saya kurang kurang punya tujuan di awalnya, tapi setelah belajar ke sana ke sini kita jadi tahu, oh jadi pengusaha itu harus begini. Terus kita punya tujuan untuk bermanfaat yang lebih luas. Kalau dulu manfaatnya hanya bisa membayar utang untuk diri sendiri, bagaimana caranya kita bisa bermanfaat lebih dengan merekrut lebih banyak karyawan, merekrut lebih banyak agen. Jadi semakin banyak orang yang terbantu, seperti itu. Lalu Bun, Bunda kan punya tim produksi Iya. sendiri ya sekarang. Gimana waktu itu awal Bunda mempercayakan, produksinya diserahkan ke karyawan itu gimana sih? Nih, Mbak, saya dulu karena kerja di pabrik, saya itu kan punya teman-teman di berbagai bagian ya, dari cutting, sewing ya. Untuk produksi ini, untuk cutting-nya itu kebetulan dari awal sampai sekarang itu persis saya ajarin sendiri dulu dari tim 1 sampai sekarang 10 apa 12 saya lupa. Itu, kemudian ada satu orang yang benar-benar kita percaya. Jadi kalau kita mau berkembang, kita harus percaya ke orang lain. Kadang ada tipe yang ini, tidak, apa namanya, tidak percaya ke orang lain, "Ah, nek enggak aku dhewe enggak percaya, nek enggak aku dhewe nanti hasilnya enggak bagus," seperti itu. Itu kita harus buang seperti itu. Kita ajarin sampai bisa. Nah, ambil satu orang yang kita percaya, yang dia bisa mewakili diri kita, kemudian mengajari ke orang lain. Nah nih, begitu juga nanti yang disewing. Kalau yang disewing karena saya nggak bisa jahit. Saya bisa ngajarin jahit, tapi saya nggak bisa jahit. Nah, lucu ya. Saya punya teman banyak di pabrik. Kemudian saya ambil salah satu yang saya ngerti betul. Dari awal bekerja, dia udah bareng saya. Jadi dia begitu masuk udah ngerti ya. Dia secara cara kerjanya seperti apa, mindsetnya dia bagaimana, itu saya ambil. Saya ajak kerja bareng di saya, kemudian kita jadikan leader.
Nah, setelah itu kita ngambil orang-orang yang skill di bidangnya. Jadi kalau untuk di penjahit kita ambil yang skill. Karena untuk tas itu nggak bisa seperti jahit baju ya. Kalau tas itu harus sekali jadi. Kalau baju bisa rusak, didedel, digosok lagi bisa hilang. Tapi kalau tas begitu dijahit dia rusak, itu ada lubang bekasnya. Kalau kita nggak bisa kembalikan jarum ke lubangnya, itu sudah jadi second quality, seperti itu, nggak kita jual seperti kualitas utama. Ada defect gitu ya? Iya, ada second quality kita Oh ngelihatnya. gitu, iya. Gimana sih caranya biar usahanya tuh, berkelanjutan, nggak yang, mengikuti tren, nanti habis itu down, seperti itu gimana sih caranya? Iya, itu seperti tadi kalau untuk owner itu di sini harus muter terus ya, melihat perkembangan pasar seperti apa, yang dimau mereka seperti apa yang bisa kita berikan, harus lebih. Mereka mau A, kita harus bisa kasih A, B, dan C. Salah satunya itu tadi, kasih garansi seumur hidup itu tadi, itu adalah, yang bikin produk kita itu sampai sekarang masih eksis. Kita punya agen di Kutai, dulu dulu pembeliannya masih kecil ya, lama-lama karena merasakan nikmatnya garansi itu tadi, Iya. mereka satu kampung itu misal ada produk baru kayak gini ya, satu kampung beli semua, giliran nanti dari sebelah sini, sana sana sana. Jadi sekali order itu mereka untuk satu kampungnya 100, 150 itu. Karena mereka puas sama pelayanannya. Kalau rusak diperbaiki lagi, nanti bisa pakai lagi. Selama ini ada yang datang untuk memperbaiki tas ke, Ada tempat Bunda? tetap ada. Bahkan ada yang kondisinya mungkin belinya udah 3 tahun lebih ya, udah udah bulukan gitu, tapi mereka masih seneng resletingnya ini kan kadang udah kayak ada biru-birunya itu karena Iya. memang sering dipakai dan mungkin perawatannya kurang, ini nggak bisa jalan, kembalikan ya kita ininya ganti baru, tanpa biaya apapun. Tanpa biaya apa? Iya. Banyak yang senang sih aku. Iya. Oh ya Bunda, usaha Bunda ini kan namanya Quinta. Apa sih waktu itu yang melatar belakangi kenapa namanya Quinta? Saya kalau ditanya masalah nama, ini saya pengen ketawa, Mbak. Padahal Kenapa itu? masalahnya gini, waktu itu saya lulusan lulusan pabrik ya. Saya nggak ngerti sama sekali berbisnis itu seperti apa. Saya bisanya hanya buat tok. Nah, pada saat mau dikasih brand, itu kebetulan adik saya itu pinter. Mbak ini harusnya dikasih brand. Brandnya mau nama apa? Apa ya Le, aku gak mudeng. Ya bener saya apa adanya aja. Nah waktu itu dikasih berapa pilihan nama. Ini. Nah, ketok iki apik seperti itu. Jadi kalau secara filosofi nama dan lain waktu itu saya nggak paham. Saya hanya ngerasa nama Quinta ini enak didengar, kemudian gampang diingat. Kalau secara filosofi terakhirnya pada saat kita ini kan di Haki Quinta. Oh, anggap aja Quinta itu semoga jadi ratunya tas Quinta, ratunya tas wanita seperti itu. Jadi asal-asalnya itu ya karena bodohnya saya nggak ngerti ya, asal comot aja. Tapi kemudian berjalannya waktu berpikir, oh, semoga menjadi doa Quinta itu kita, anggap sebagai ratunya tas wanita, seperti itu. Nah, Quinta ini kita bisa temukan di mana, Bun? Kalau tas Quinta ini penjualan lebih dari pusatnya itu ke agen sama reseller banyak bertebaran itu di Facebook, Instagram, TikTok, Shopee juga ada agen reseller yang main di sana. Tinggal klik aja tas Quinta nanti pasti muncul. Mau beli di manapun harganya sama, standar. Oh, jadi semua reseller mau dimanapun berada itu harganya Sama-sama, udah ada standar harganya dari kita. Kalau ada yang main harga, pentung, diingatkan. tadi kan ini ya, Bun, garansi seumur hidup. Nah, kita kan belinya dari reseller dan agen. Lalu, untuk klaim garansinya itu, kita hubungin agen atau gimana tuh, Bun? Kalau untuk lebih lebih bagusnya, prioritas utama tetap kembali ke agen masing-masing ya, karena belinya kan dari sana. Mungkin nanti ada komunikasi lain atau apa, jadi mempererat hubungan antara agen sama customer-nya. Tapi kalau kan kadang ada case terpaksa ya, karena pernah ada yang DM, "Saya pernah beli tas Quinta, tasnya ini, tapi saya lupa beli di mana. Masih bisa ini nggak? Masih bisa dapat garansinya nggak?" "Bisa, silakan kirim ke sini."
Nanti, alamatnya ini langsung kirim aja, nanti kita perbaiki, dikasih keterangan yang mau diperbaiki yang mana. Biasanya diskusi dulu, rusaknya ini masih bisa nggak diperbaiki? Karena Iya. untuk perbaikan itu nggak semuanya kita perbaiki ya. Misal ya, seperti di tas Iya. ini lepas misalnya atau ini Iya. karatan. Iya. Ini kita ganti, termasuk ini nggak bisa jalan misalnya, ini ganti. Cuman kalau misalkan, ada bolong di sini, entah itu kena knalpot atau dimakan tikus atau apa, ini tidak bisa kita perbaiki dan ini tidak masuk di garansi. Karena yang pertama bukan kesalahan dari kita dan memang itu nggak bisa diperbaiki, solusinya ya beli lagi. Karena itu kesalahan dari eksternal yang dari mereka sendiri. Iya. Eee, kalau prosedur menjadi agen atau reseller-nya Quinta itu gimana? Yang penting mau aktif aja sih secara syarat umumnya. Kemudian kalau untuk, gabung reseller, agen itu ada 2, saya jadi bilang dan karena agennya ada 2, agen premium sama VIP ini secara presentase diskonnya itu beda-beda. Kemudian, secara keilmuannya nanti juga beda-beda. Jadi kita bikin level sendiri-sendiri ya. Kalau untuk syarat kita fleksibel ya, kadang kita adakan promo murah sekali, misal agen hanya 500.000 yang tadinya 5 juta misalnya, kadang-kadang kita buat seperti itu, menyesuaikan kondisi aja. Untuk menjadi agen dan reseller, itu ada kelas khusus nggak untuk awalnya kan kita kan belum pernah sama sekali jualan. Nah, itu ada nggak sih, Bun, pelatihan yang dikasih Quinta untuk agen-agen baru? Kalau untuk pelatihan dari awal itu kita ada kayak semacam ini ya, channel di Telegram itu isinya tips-tips praktis awal jualan itu ada di situ. Kemudian ada video-video tambahan yang kadang kita ngundang guru, misalkan coach siapa, Ya. tentang ilmu apa, kemudian ilmu TikTok kayak atau apa, itu kita upload di channel Telegram. Jadi nanti yang ini tinggal akses ke sana aja, kita kasih akses ke sana, kalau misalkan ada pertanyaan bisa dibahas di grup gitu. Berarti Bunda, melalui pihak ketiga ya untuk mengedukasi para reseller ini? Sebagian, ya. Sebagiannya dari kami sendiri, kemudian sebagian lagi kita ada tambahan yang dari luar, seperti itu. Kita kadang bikin Zoom untuk membahas masalah ini, nanti dengan, mungkin khusus agen VIP, besoknya agen premium, besok reseller, seperti itu. Karena kadang-kadang kalau untuk Zoom itu nggak semuanya bisa ngikutin. Oh, seperti itu? Iya, ada keterbatasan HP-nya nggak bisa download Zoom kek, atau Iya. apa kek, seperti itu. Jadi kita, kasih cadangannya ya itu tadi di channel Telegram. Mayoritas ibu rumah tangga ya, Bun, ya Iya. bergabung ya, jadi punya waktu yang sangat fleksibel Iya, gitu. betul sekali. Tanpa ninggalin ninggalin apa ya, tanggung jawab jadi ibu, jadi istri, tapi dia masih tetap dapat penghasilan. Luar biasa ya, Bun, Quinta bukan hanya tumbuh menjadi usaha yang sukses, tapi juga tumbuh bersama masyarakat dan memberikan kesempatan kerja, serta berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Nah, terima kasih banyak Bunda Naila atas waktunya dan sudah berbagi kisah yang sangat inspiratif. Buat kamu yang, lagi merintis usaha dan berjuang mengembangkan brand sendiri, semoga cerita dari Bunda Naila ini bisa menjadi motivasi, penyemangat bahwa usaha yang konsisten itu bisa tumbuh menjadi luar biasa dan tidak melulu soal keuntungan, tapi juga berdampak dan kebermanfaatan. Nah, jangan lupa follow Plutcast, like, share, dan komen jika kamu suka. Nantikan kisah inspiratif lainnya dari pelaku UMKM di Kabupaten Semarang. Terima kasih, dah.